Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Ramadhani dengan NIM 1060130, jurusan Ilmu Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan. Ketemu statistika ini diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian statistika. Pengertian statistika ada dua, yaitu statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Dua, statistik. Suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka yang bisa kita susun dalam bentuk tabel atau diagram. Selanjutnya, perkembangan statistika. Perkembangan statistika pada zaman Mesir dan Cina digunakan untuk menentukan besar pajak. Selanjutnya, pada zaman gereja, statistika digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada tahun 1937, Turkmenien mengembangkan ekonomi statistika. Turkmenien adalah orang pertama meneliti ekonomi Belanda pada masa setelah Perang Dunia II. Tinbergen merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri yang mengombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Selanjutnya, Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis ISLM. Model tersebut adalah alat ekonomi makro dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pasar aset juga, atau dikenal sebagai output real di pasar barang dan jasa ditambah pasar uang. Selanjutnya, tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Teori ini banyak dibutuhkan adalah satu informasi dalam bentuk probabilitas untuk setiap alternatif yang ada pada persoalan yang sedang dihadapi, dan nantinya akan menghasilkan nilai terapan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, penggunaan statistika. Penggunaan statistika pada manajemen. Masalah yang dihadapinya adalah 1. Menentukan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. 2. Penentuan jumlah persediaan barang dalam proses, dan barang jadi. 3. Evaluasi produktivitas karyawan. 4. Evaluasi kinerja perusahaan. Penggunaan statistika pada akuntansi. Masalah yang dihadapinya adalah 1. Penentuan standar audit barang dan jasa. 2. Penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. 3. Analisis rasio keuangan perusahaan. Penggunaan statistika pada pemasaran. Masalah yang dihadapinya adalah 1. Penelitian dan pengembangan politik. 2. Ramalan penjualan. 3. Efektivitas kegiatan promosi penjualan. 4. Analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Selanjutnya, penggunaan statistika pada keuangan. Masalah yang dihadapinya adalah tingkat pengembalian investasi beberapa faktor ekonomi. 2. Analisis penambahan laba cadangan usaha. 3. Analisis risiko setiap usaha. 4. Potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bangsa, dan reksadana. Penggunaan statistika pada ekonomi pembangunan. Masalah yang dihadapinya adalah 1. Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan suku bunga. 2. Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. 4. 3. Indeks harga konsumen dan perdagangan. Selanjutnya, penggunaan statistika pada agribisnis. Masalah yang dihadapinya adalah 1. Analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. 2. Kelayakan usaha dan skala ekonomi. 3. Manajemen produksi agribisnis. 4. Analisis ekspor dan impor produk pertanian. Selanjutnya, jenis-jenis data. Jenis data itu dibagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif adalah kemungkinan observasi yang tidak digunakan dengan angka-angka atau data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan anggapan para terhadap dalam kemasan. 2. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Contohnya, jumlah pembeli saat hari raya Idul Adha. Data kuantitatif ini dibagi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya mempunyai sejumlah terbatas nilai-nilai. Contohnya, berat badan ibu-ibu PKK, sumber ayu. Data kontinu, data yang secara teoritis dapat menjalani setiap nilai. Contohnya, penggunaan pada sekitar kurang lebih. Oke, selanjutnya, jenis-jenis statistika berdasarkan orientasi pembahasan. 1. Statistika matematika lebih mengutamakan pada pemahaman akan model, penurunaan konsep, dan rumus-rumus seperti pemahaman dan penggunaan uji normalitas. 2. Statistika terapan lebih mengutamakan pada pemahaman konsep dan teknik-teknik statistika, serta penggunaannya atau penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu, seperti statistika sosial. Selanjutnya, jenis-jenis statistika berdasarkan fase. 1. Statistika deskriptif berdepatan dengan pengolahan, analisis, dan penyediaan data tanpa pengambilan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi yang bisa dijadikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. 2. Statistika inferensial adalah memungkinkan dilakukannya pengambilan kesimpulan secara general. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan kurang lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Selanjutnya, sumber data statistik. 1. Data primer meliputi wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner. 2. Data sekunder meliputi BPS atau Badan Pusat Statistika, BI atau Bank Indonesia, World Bank, IMF, atau International Monetary Fund, majalah dan jurnal, website. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contohnya, jenis kelamin, tingkat kedewasaan, suku. 2. Skala ordinal, angka yang diberikan di mana angka tersebut mengandung pengertian tingkatan digunakan untuk mengurutkan data terendah tertinggi atau sebaliknya. Contohnya, tingkat pendidikan SD, SMA, atau SMP. 2. Skala interval adalah skala interval adalah suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal yang mempunyai jarak tertentu. Contohnya, tinggi badan. 4. Skala rasio. Skala adalah skala yang mencakup semua skala, yaitu nominal, ordinal, dan interval. Di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, ketika suhu mencapai nilai 0 derajat, berarti akan menunjukkan suhu yang dingin. Namun, ketika tinggi badan bernilai 0 derajat, terasa cukup mustahil. Selanjutnya, kebohongan statistika. Statistika terjadi karena statistika diterapkan secara tidak tepat. Dalam hal ini, statistika digunakan untuk menegur suatu kebohongan, sehingga kebohongan tersebut seolah-olah tidak terjadi, karena didukung atau ditutupi dengan data yang disajikan dengan metode statistika yang tepat. Contohnya, penyajian data hasil survei.
1. Penyajian data hasil survei. 2. Penyajian gambar dalam skala yang tidak tepat. Selanjutnya maaf sebelumnya saya yang tinggal adalah kasus statiska. Beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika yaitu 1. Kasus tuntunan buruh tentang kenaikan gaji. 2. Perekonomian Indonesia tidak efisien. 3. Penggalakan investasi di Indonesia. 4. Setiap produsen memberikan garansi untuk barangnya. Selanjutnya, beberapa alat bantu belajar. 1. Contoh soal. 2. Kaji kasus. 3. Ringkasan. 4. Latihan terjawab. 5. Latihan soal. 6. CD-ROM. Baiklah, di sini ada kode preface, open, allow, close, dan thanks for. Bisa kita lihat di AC 7, 65, 68. Di sini kita lihat perbedaannya bisa dibentuk dalam statistika. Tuh ada AC, auto, drum, girls, image, ilpin, masa, plus, dan SMS. Profilnya itu berbeda-beda. Setiap open nya juga berbeda-beda. Allow, close, change, form. Ini dalam tabel 1.1 bisa kita lihat ya guys ya. Baik, di sini ada kode previous, open, high, low, close, dan change for me. Ini ada 10 macam untuk ASI. Previous-nya 6.700, open-nya 6.650, X-nya 6.800, low-nya 6.600, close-nya 6.750, change-nya 50, volumenya 4.345. Auto 4.000, previous-nya open 4.075, perfect lock. High-nya 4.100, low-nya 4.075, close-nya 4.75. Berarti ini ditambah. Selanjutnya grafik poligon. Ini grafik menggunakan diagram 194.000 1833. Auto RAM berapasnya 2500, open-nya 2500, hack-nya 2500, low-nya 2500, close-nya 2500, volumenya 0. GTL berapasnya 2125, open-nya 2150, hack-nya 2175, low-nya 2125, close-nya 2125, volumenya 1.773.000. Kalau image 5.000 preface, 5.050 open, high-nya 5.050, low-nya 4.900, close-nya 5.000, jadi volumenya 337.000. Indexnya preface-nya 2.650, open-nya 2.650, high-nya 2.650, ya 2.600, close-nya 2.600, change-nya
24.000 min 50. Jadi volumenya 24.500. APN-nya 4.400 braves, open-nya 4.400, height-nya 4.400, low-nya 4.400, close-nya 4.400. Volumenya 0 karena ini sama. Braves-nya open, height, low, close, dan open-nya sama, jadi 0 di volumenya. Kalau massa, braves-nya 365, open-nya 365, height-nya 365, low-nya 365, close-nya 365, size-nya 0, volumenya 70.000. Press, braves-nya 190, open-nya 190, height-nya 194, low-nya 190, close-nya 194, size-nya 4, volumenya 1.190. SM, braves-nya 3.275, open-nya 3.105, height-nya 3.300, low-nya 3.075, close-nya 3.300, size-nya 25, volumenya 775. Baik, selanjutnya grafik poligon. Ini grafiknya ini dalam bentuk diagram. Jadi 1900 apa nih? 194/1833. Diagramnya di angka 2. Sedangkan 188/833, 3472 itu diagramnya paling tinggi di atas nomor 4. 3472, 5111 diagramnya di nomor 3. Dan yang terendah 5111, 6750. Ini diagram yang terendah. Jadi bisa kita lihat perbandingannya dari angka yang di sini dengan diagramnya ini berapa, bisa kita bandingkan mana yang tertinggi, mana yang terendah, mana yang sedang, dan mana yang menengah. Berarti ini statistika. Baik guys, di sini bisa kita lihat gambar dari populasi tersebut. Gambarnya seperti ini, yang merupakan berkumpul jadi pusat perhatian. Jadi ini berkumpulnya karena pusat perhatian seperti bisa disebut seperti organisasi, meeting room, atau bisa disebut juga dengan istilahnya benda lain. Dan ini contoh sampel. Ini gambarnya guys. Artinya di sini gambarnya ini bisa jaraknya berjarak-jarak, bahkan di satu tempat pun tidak ada. Mungkin ini bisa pindah, artinya tidak bisa dilihat. Oke, kita ke sini. Yang kita lihat tadi bisa kita bahas sebelah sini. Sebuah kumpulan ada semua kemungkinan orang, benda, dan ukuran lain dari objek yang jadi perhatian. Ini guys gambarnya. Dan ini bisa kita lihat juga, ini bermacam-macam. Bisa kalian lihat ya guys. Ya teman-teman, gimana ya populasi sampel. Ini bisa contohnya organisasi atau meeting, kerja kelompok mungkin. Sampel ini yang contohnya lebih sendiri. Kita primer udah kita bahas, kelahiran udah, kebutuhan statistika udah, perubahan bentuk juga udah. Baiklah, sekian terima presentasi yang saya sampaikan. Banyak kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.